warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik dan nonton video ini. Semoga bisa nonton sampai habis ya. Dan di video kali ini masih tetap lanjutan di video sebelumnya teman-teman. Habisin stok ya teman-teman. Jadi ini tuh kurang lebihnya tentang mengenal lebih dekat lagi tentang benteng Keraton Kesultanan Buton Bau-Bau. Jadi sedikit banyak narasinya nih di video ini saya pakai skrip karena supaya menghindari ada kata-kata atau salah-salah ucap ya teman-teman, supaya tidak salah dan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya sebagai referensi. Karena kadang kalau saya ngomong tuh banyak belibetnya ya teman-teman, jadi supaya enak juga didengar. Jadi kurang lebihnya teman-teman inilah penampakan dari benteng Kesultanan Buton, yang ini salah satunya objek wisata yang bersejarah ya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jadi benteng ini merupakan bekas dari ibu kota Kesultanan Buton teman-teman, memiliki bentuk banyak arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung ini teman-teman ya, yang berjajar rapi di samping ini. Benteng ini berbentuk lingkaran dan panjang kelilingnya kurang lebih 2,7 meter. Benteng keraton ini dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia Muri dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September tahun 2006 teman-teman, sebagai benteng terluas di dunia. Wah, bangga ya teman-teman, terluas di dunia ada di Indonesia loh. Dan benteng ini memiliki 12 pintu gerbang teman-teman, atau yang biasa disebut dengan lawa, atau 6 emplacement atau meriam yang disebutnya baluara dalam bahasa Buton. Karena letaknya ada di puncak bukit yang cukup tinggi banget, jadi terlihat ya dengan lereng yang cukup terjal, itu memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik pada zamannya dulu. Jadi dari tepi benteng yang sampai saat ini masih berdiri kokoh ini teman-teman, itu dapat kita nikmati pemandangan atau view dari kota Bau-Bau dan hilir mudik kapal di Selat Buton dengan jelas dari ketinggian. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini pemandangannya cukup menakjubkan teman-teman. Selain itu di dalam kawasan benteng ini banyak sekali dapat kita jumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton. Dan benteng Kesultanan Buton itu dibangun pada abad 16. Dan ini rumah-rumah di area sekitar dalam benteng keraton ini kebanyakan itu rumah tinggi teman-teman, atau rumah panggung yang dibangun tinggi, kemudian di bawahnya itu ada space untuk menyimpan atau bisa juga untuk beternak untuk masyarakat sekitarnya. Dan ini saya masih ada di area dalam si benteng keraton sendiri. Dan kalau kita lihat lebih dekat seperti ini view-nya teman-teman. Jadi di seberang sana itu ada pulau-pulau kecil, jajaran pulau-pulau. Salah satunya adalah Pulau Makassar. Dan hilir mudik kapal dari pelabuhan terlihat jelas sekali dari puncak benteng keraton ini. Oh iya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sampai lupa nanyain ya, semoga semuanya sehat. Dan kenapa video ini saya buat? Jadi ini sebagai dokumentasi sebenarnya. Selain daripada dokumentasi pribadi, semoga setelah saya share ini juga lebih banyak memberi manfaat juga bagi teman-teman sebagai bahan referensi, atau sebagai tambahan wawasan, atau hanya sekedar healing online ya teman-teman. Jadi supaya juga anak-anak nanti kalau sudah besar mereka ingat bahwasanya mereka pernah berkunjung ke sini di tanah kelahiran abinya atau nenek moyangnya dahulu. Nah, ini meriamnya teman-teman masih kokoh di sini meskipun sudah tidak bisa itu ya, tapi masih terawat dengan baik. Jadi view-nya cakep banget ya teman-teman. Ini mungkin sudah pernah saya tayangkan beberapa slide di video saya sebelumnya. Karena kita selama 2 minggu di sini tuh ada 3 kalian teman-teman di sini, dan ini karena hari-hari terakhir sebelum kita pulang balik mudik Lebaran, balik ke kampung halaman maksudnya. Itu tuh saya sempat ambil videonya banyak sekali sebagai dokumentasi buat anak-anak juga, mengenalkan sejarah ke anak-anak juga tentang setiap sudut dari benteng keraton ini sendiri. Jadi supaya mereka juga tambah edukasi, nggak hanya healing saja ya teman-teman.
Kemudian perjalanan kita lanjutkan menuju ke Masjid Keraton Buton dan masih ada dalam area Benteng Keraton teman-teman. Jadi ini nih perjalanan menuju ke masjid. Setiap sudutnya ini sempat saya video yang nggak setiap sudutnya ya, sepanjang perjalanan teman-teman tuh kan ngomongnya belibet lagi, mohon maaf ya. Maklum teman-teman, ini tuh sudah malam voice overnya, jadi sudah amat sangat mengantuk. Tapi karena keinget masih belum edit video saya ini, nanti keburu kelamaan, kelupaan, terus terhapus deh videonya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita tuh lagi ada di puncak Benteng Keraton. Ini kita lihat di bawah ini sudah jalan ya teman-teman, jadi ngeri banget sih sebenarnya, ngeri-ngeri sedep ya teman-teman ngelihatnya. Semacam gimana ya, karena saya tuh agak paranoid sama ketinggian teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut seperti yang saya bilang tadi, di area sekitar Masjid Keraton ini itu tuh ada salah satu makam Sultan Buton teman-teman. Jadi ini sultan pertama kalau nggak salah. Jadi mohon koreksi di kolom komentar ya teman-teman kalau saya salah ucap atau salah sebut, mungkin bisa dikoreksi. Jadi ini ada di puncak gitu, di ketinggian gitu, dan rindang sekali di bawah pohon teman-teman. Jadi karena saya kepo banget teman-teman, saya tuh sempat naik sama suami saya juga sama Kak Hafiz buat di sini untuk doa ya teman-teman, kirim Al-Fatihah. Awalnya sih pengen tahu saja, tapi karena sudah real tahunya ternyata ini benar-benar makam gitu. Jadi akhirnya karena sudah sampai di sini, jadi kita kirim Al-Fatihah sekalian untuk terkhusus buat Sultan Murhum ini teman-teman, Sultan pertama Buton. Konon ini adalah Sultan pertama Buton Bau-Bau ya teman-teman, yang ada di Bau-Bau. Aduh belibet sekali ngomongnya, mohon maaf ya. Kemudian lanjut kita turun, setelah dari makam ini kita turun, kita lanjut ke menuju ke Masjid Agung Wolio. Jadi ini masjid bersejarah ya teman-teman ya, yang lokasinya di kota Bau-Bau di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Jadi Masjid Agung Wolio atau Masjid Agung Buton itu saksi sejarah di mana berdirinya Kerajaan Kesultanan Buton di masa lampau teman-teman, serta masuknya peradaban Islam di tanah Buton. Jadi masjid ini tuh dibangun pada tahun 1712 oleh Sultan Sakiuddin Darul Alam atau Kesultanan Buton dan merupakan lambang kejayaan Islam pada masa itu. Jadi para ahli itu meyakini bahwa masjid ini adalah masjid tertua di Sulawesi Tenggara. Jadi sejatinya ada masjid lain yang lebih tua dibangun pada masa Sultan pertama Buton, Kaimuddin ya, Kaifatul Hamis, Sultan pertama dari Buton. Oke, kemudian setelah itu kita tuh lanjut ke bypass maksudnya teman-teman, bypass Bukit Wantiro. Ini masya Allah cantik juga, nggak kalah cantiknya. Jadi di sini tuh selama 2 minggu di sini teman-teman, saya tuh benar-benar takjub sekali melihat lautnya, aroma air lautnya, bersihnya air lautnya, dan cantiknya awannya teman-teman, atau cantiknya langitnya. Masya Allah, yang masih minim banget dengan polusi udara dan polusi sampah. Jadi Masya Allah cantik sekali teman-teman. Jadi benar-benar healing yang sesungguhnya, tidak hanya healing atau merefresh pikiran, melainkan juga merefresh mengedukasi ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh jadi makin tahu juga wisata sejarah, kemudian makin engah juga dengan alam, makin tahu bagaimana bahayanya polusi dan seterusnya. Jadi sepanjang perjalanan ini teman-teman, karena ini agak jauh dari kota Bau-Baunya sendiri, jadi ini tuh lebih dingin hawanya, lebih sejuk karena ini nih kanan kirinya tuh hutan teman-teman. Jadi sejuk sekali sepanjang perjalanan ini karena kita naik motor ya teman-teman. Ini sengaja kita naik motor supaya kita benar-benar bisa menyatu dengan alam seperti itu teman-teman. Jadi tuh seru banget pokoknya. Dan ini nih sama anak-anak kita pakai 2 motor berboncengan supaya lebih asik, jadi adventure-nya dapet gitu ya teman-teman.
Oke lanjut, begitu nyampe ini cari Kak Hafiz, ternyata sorenya tuh dia main petasan gitu di depan rumah, dan saya sempat negor supaya hati-hati. Dia itu sukanya cari sesuatu hal yang baru ya teman-teman, Kak Hafiz itu. Jadi ini teman-teman yang ada di sini tuh dia baru kenal dan sok kenal gitu anaknya. Kemudian lanjut malamnya, kita mau menikmati suasana malam di Kota Mara. Karena ini istilahnya malam-malam terakhir sebelum kita balik ke rumah ya teman-teman. Jadi ini saya nggak banyak ambil videonya, ini viewnya kurang lebihnya itu tuh banyak sekali kayak tempat-tempat tongkrongan gitu. Dan ini kita pesen pisang sama ubi goreng yang khasnya di sini biasanya dimakannya tuh dicocol pakai sambal teman-teman, sama saya pesen empek-empek. Bukan khas ini sih sebenarnya, cuman kebanyakan ternyata hampir semuanya warung itu menunya sama. Oke, kurang lebihnya seperti itu video dari saya, dan ini cuplikan video berikutnya ya teman-teman, ketika kita siap-siap mau pulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.